Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita baca lanjutannya, halaman 258, alinea terakhir, dua alinea terakhir, saya ingin merefresh kembali kepada pelajaran yang kemarin, bahwa kita ini dituntut oleh Allah untuk bertawadu, dituntut untuk bertawadu. Tawadu itu apa sih? Tidak sombong, menghormati orang lain, ya, tidak bangga, tidak menyakiti orang lain, ya, rendah hati. Sudah saya katakan bahwa tawaduk kita ini seringkali orang tidak sadar. Anda belum tawaduk, Anda baru berpura-pura tawaduk. Terbukti apa? Ketika tamu yang datang itu engkau lihat lebih rendah dari dirimu, ilmunya lebih rendah, hartanya lebih sedikit, mukanya lebih jelek dari kamu, penghormatanmu berkurang. Betul nggak? Tetapi kalau tamunya lebih kaya dari kamu, kamu hormati. Berarti kerendahan hatimu masih berpura-pura. Makanya di sini sabda Rasulullah sangat tepat sekali, wa man tawadha'a lillah. Jadi tawadhu itu bukan merendahkan hati kepada orang lain, tapi untuk Allah. Jadi baru tawadhu kita ini sejati apabila diperuntukkan Tuhan kita, rendah hati kita kepada Allah. Artinya apa? Kita rendah hati itu ketika kita sudah tidak melihat kehebatan siapapun kecuali kehebatan Allah. Ketika kita sudah tidak melihat kedermawanan siapapun kecuali kedermawanan Allah. Kita tidak melihat kebesaran siapapun, hanya kebesaran Allah. Baru tawadukmu itu sejati yang sebenarnya. Itu persoalannya. Dan kemudian rendah hati, menghormati semua orang. Dasarnya apa? Yang kita hormati secara ini adalah dasarnya kepada manusia. Allah menitipkan kepada kita supaya menghormati manusia. Manusia, M-A-N-U-S-I-A, manusia, bukan menus, tapi manusia. Kalau menus ceritanya lain lagi ya. Dengan tidak membedakan yang kita hormati apakah cantik, apakah tidak. Semuanya kita hormati dengan tidak membedakan apakah orangnya itu kaya atau miskin. Semuanya kita hormati. Yang datang itu orang alim atau orang goblok, semuanya kita hormati. Seorang yang soleh apa taleh, orang yang soleh apa pendosa, semuanya kita hormati. Nggak ada urusan kamu ngorek-ngorek dosa orang lain kok. Yang penting kamu lihat manusia, hormatilah. Dengan tidak melihat warga negaranya apa, dengan tidak melihat perbedaan agamanya apa, nggak ada urusan. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemanusiaan yang universal itu adalah yang tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit, agama dan sebagainya.
Karena Allah juga menyuruh kita untuk hormat manusia sejak awal. Sejak kapan? Sejak manusia bentuknya sempurna. Ketika Allah sudah menyempurnakan bentuk manusia di dalam perut ibu, dalam perkembangan embrio manusia itu bertahap, setiap minggu, setiap hari itu ada pertumbuhan perkembangan, ya, sampai gambarnya itu sempurna, udah kelihatan matanya, hidungnya, ya, mulutnya, kupingnya, jari-jari tangannya, jenis kelaminnya laki perempuan, semuanya sudah kelihatan semua. Itu dikatakan wa idza sawaituhu, dan setelah kusempurnakan bangunannya pada usia 4 bulan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku. Nah, baru ketika janin itu berusia 4 bulan, baru dia punya roh kemanusiaan. Adapun ketika masih berbentuk zigot, berbentuk embrio, berbentuk sperma, berbentuk ovum, iya memang ada kehidupan. Sperma bergerak enggak? Kayak kecebong kok, iya kan? Hidup enggak? Ada rohnya enggak? Ada, tapi rohnya roh kebinatangan, bukan roh kemanusiaan. Makanya wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min rohi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua. Bukan bersujud nyembah, tapi menghormati manusia yang di dalamnya ada roh Tuhan. Paham nggak? Jadi artinya bahwa ada roh di dalamnya itu. Sesungguhnya bukan kamu saja nggak paham, malaikat pun nggak paham, iblis pun nggak paham kenapa disuruh bersujud kepada Adam. Karena mereka melihatnya bentuk zahirnya, jasadnya yang terbuat dari tanah, di dalamnya nggak tahu. Andaikan saya kasih kamu berlian sebesar ini, mau nggak? Mau nggak? Kalau saya masukkan ke kohenya sapi, telepong sapi, saya masukkan, saya kasihkan ini buat kamu, mau nggak? Tapi kalau kamunya tahu di situ ada berlian, mau nggak? Ya tidak masalahnya. Jadi di situ pun para malaikat membantah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka enggak tahu. Baru Allah tampilkan talenta Adam itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah pintar, ya kan, diadu, dipersandingkan dengan